Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh, itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. Nah dia 2 kali 1 bulan pi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok, 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada utang dosamu 10 tahun. Kita juga bu, bagaimana suami kita tidak selingkuh kalau ibu penampilannya sekadarnya. Marantasa, malas, berat badan naik terus. Nonton saja kerjanya pegang remote. Kalau ada di rumah nonton itu mulai jam 7 malam sampai jam 10. Nah pegang itu remote, pakai daster tinggi sebelah. Acak-acakan rambutnya. Ada kaca di sampingnya, naik di kakinya 1. Ada suaminya menonton di samping. Begitu mengantuk menguap nangka keteknya. Bagaimana suami tak tidak menderita lahir batin? Sialku setengah matiku cari uang begini di kudapat. Hancur, hancur. Setengah mati kita pergi ke kebun sawit, bertani dapat istri, malas, gendut, suka marah-marah. Ada begitu di sini? Ada? Tahu cantik-cantik semua sekarang, alhamdulillah. Tapi Nabila iya cantik sekarang Ustaz, kalau di rumah kelihatan tali BH. Nabila suaminya kasih baik-baik saya itu tali BH kelihatan semua. Apa Nabila jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Selesai dengar pengajian, tambah imannya. Selesai dengar dakwah, makin baik imannya. Ah, itu orang yang beriman. Jadi kalau dia bilang, pulang dengar ceramah, Pak Bupati, siapa panggil tadi itu Ustadz? Ah, Pak Wakil yang hubungi. Kasih tahu itu Pak Wakil, jangan lagi panggil itu Ustadz ceramah. Kenapa bilang begitu? Nah bagus ceramahnya. Tidak bagus, saya tidak suka. Kenapa? Masa empat bahas saya terus nak kena. Ini mati hatinya orang begini Pak. Malah diceramai apa dia bilang? Dia bilang orang Bugis, tanten ton janjenjong, tangi tamulo tangi taku, jame jamamu jame jamaku, witato pina witai, witato tula cilaka. Ada orang begitu Pak, keras hati, tidak mempan nasihat. Tapi kalau selesai dengar dakwah dia bilang, wah betul itu tadi Ustadz ngomong. Saya dia kena semua itu. Semua ceramahnya Ustadz saya ditempelin rasanya itu. Insya Allah malam ini saya mendapat hidayah. Besok saya akan berubah dengan sebaik-baiknya. Itu orang beriman itu. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, berarti dia tidak masuk orang beriman. Nah inilah syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru. Mereka berhijrah di jalan agama Allah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah dalam konsep sejarah, berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau hijrah dalam arti konsep perjuangan, maka tiap hari kita bisa lakukan. Hijrah apa? Contoh, kalau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sekali saja. Tapi kalau kita ambil konsepnya, hijrah itu, maka kita harus mengambil pelajaran dari hijrah. Apa pelajaran dari hijrah? Contoh sekali, contoh. Nabi ahli Mekah. Nabi lahir di Mekah. Diusir. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Siapa yang mengusirnya? Sepupu satu kalinya sendiri, Abu Sofyan. Bapak, saudaranya bapaknya Abu Lahab. Saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, ngusir Nabi pindah dari Mekah. Untuk apa? Nabi lakukan semua itu untuk menyelamatkan akidah. Artinya apa Pak? Kampung halaman bisa jadi kita tinggalkan. Tanah kelahiran bisa jadi kita tinggalkan. Untuk apa? Menyelamatkan akidah kita.
Nah, kalau kita di sini kan banyak pindah gara-gara apa? Gara-gara apa? Susah cari uang di kampung Ustaz. Lebih baik kita pindah ke sini. Apa itu salah? Tidak salah selama Bapak cari nafkah tidak menghalalkan segala cara. Rasulullah dalam arti konsep pindah dari Mekah ke Madinah sekali saja, tapi ambil sejarah yang ada dalam sejarah itu. Sejarah apa? Pindah dari Mekah, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa? Umar. Ambil juga pelajaran dari apa? Suraqah bin Malik. Dua manusia ini berniat membunuh Nabi. Niat datangi Nabi ke rumahnya untuk apa? Membunuh Nabi. Suraqah bin Malik mengejar Nabi dengan niat apa? Membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dapat hidayah, pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah beragama Islam. Sebaliknya kita banyak orang Islam keluar rumah dalam keadaan Islam, pulang membawa murka Allah. Kenapa? Pulang bawa barang haram, maling, nyuri, korupsi, nyogok, nipu. Ah, itu hati-hati. Ada di sini? Ada? Biasa yang bawa pulang barang haram itu pedagang. Kok bisa Ustadz? Ya nipu pembeli. Terutama misal penjual beras. Ada penjual beras? Banyak. Hati-hati, jangan sampai Bapak tulis 2 kilo padahal tidak cukup 2 kilo. Meskipun selisihnya hanya, ya mungkin 1 gelas selisihnya, maka Bapak napanya nipu. Itu haram. Apalagi nyogok. Ada suka nyogok di sini? Jadi pegawai nyogok. Nah bilang temanku, susah Ustaz, tidak bisa orang jadi pegawai kalau tidak nyogok. Siapa bilang saya jadi pegawai tidak nyogok? Adik saya lulus juga di pegawai tidak ada nyogok, fotokopi aja kita bayar. Ini sekarang dia bilang susah, biar kita S2, S3, tapi kalau tidak D3 tidak lulus. Sedih, bagaimana ceritanya? Nah tinggi itu S2 daripada D3. Dia bilang D3 itu Ustaz, duit dan deking. Bapak jadi pegawai nyogok, selama Bapak terima gaji haram. Bahkan termasuk pensiunnya haram. Tuh kalau kita nyogok jadi pegawai, saya heran juga. Terlalu menggebu-gebu jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu jadi pegawai negeri? Apa hebatnya jadi pegawai negeri? Tolong tunjukkan saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Coba ada semua itu. SK pegawainya di bank. Ada semua di koperasi. Apa pegawai negeri? Ada semua itu utangnya. Apa pegawai negeri? Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun mie sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh sakit kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Apa itu? Gali lubang, tutup lubang. Kalau ada pegawai negeri di sini mobilnya harga 500 juta, pasti korupsi. Kecuali ada kebun sawitnya. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita ambil hikmah dari itu. Hijrah itu pindah. Pindah dari yang dilarang menuju yang diperintah Allah. Bahasa sederhananya, hijrah itu taubat. Ada enggak orang di sini tidak punya dosa? Ada di sini tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Ini satu kisah. Kisah ya. Ada anak muda preman. Banyak sekali orang dia bunuh. Begitu dia dengar taubat, anjuran untuk bertobat, dia datang ke rahib. Pendeta lah kalau zaman dulu, belum masuk Islam waktu itu. Dia datang ke Pak Rahib, pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni dosaku? Nah bilang ini pendeta rahib. Apa dosamu? Nah bilang saya ini pembunuh, 99 orang kubunuh. Banyaknya itu. Kau tidak bakal diampuni, kamu orang busuk. Marah ini anak muda karena jengkel, dia tikam juga itu orang. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang lagi ke pendeta yang lain. Pak Pendeta, diampuni dosaku. Dia bilang ada pada dosamu. Dia bilang tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada lagi di sana kasih jengkel kak. Cukup 100. Kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa kata rahib pendeta ini? Anak muda, dosamu besar,
tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang ke desa seberang, berkumpul kau dengan orang-orang soleh di sana. Ini anak muda senang betul mendapat berita gembira. Maka dia jalan terus, jalan, tidak peduli makan, tidak peduli minum, akhirnya mati di jalan. Mati. Wah, bertengkar malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Dia bilang penjaga neraka, ini bagianku. Dia bilang penjaga surga, tidak, ini bagian saya. Dia sudah bertobat. Bertengkar. Akhirnya apa? Turun perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kau pergi ukur. Ukur dia. Kalau perjalanannya dari tobatnya menuju ke desa, tempatnya mau bertobat, lebih dari 50%, lebih dari setengah, dia masuk surga. Tapi kalau perjalanannya belum cukup setengah, masuk neraka. Ukur, ternyata setelah diukur, lebih banyak yang dia sudah tempuh, sudah lebih setengah. Akhirnya Allah sampaikan, nanti dia masuk surga. Coba Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tahun baru Hijriah ini bertobatlah Pak. Jangan tunggu nanti tua. Siapa yang janji kita tua? Siapa janji kita tua? Nanti dia bilang, nanti kalau sudah tua Ustadz. Padahal dia sudah 60 tahun. Ini. Muka-muka sakaratil maut. Dia ketawa Pak. Bapak itu sudah muka sakaratil maut. Sudah putih rambut. Apakah tua dulu? Tidak. Tidak harus tua dulu yang namanya kematian. Ya. Asal ada nyawa dalam diri kita, siaga 24 jam. Tua mati. Ibarat Imam Al-Ghazali katakan, kematian itu seperti pohon buah. Coba lihat buah. Yang baru muncul jatuh. Yang mangkal jatuh. Yang tua jatuh. Bahkan baru muncul jatuh. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah begini. Tiba-tiba ada tamu tak diundang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk anak muda ini. Ya Rasulullah. Cerita. Langsung ini anak muda bilang, ya Rasul, minta izin Kak pamit dulu. Ada pekerjaan tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Nabi Sulaiman katakan, silakan, pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya ke seluruh jamaah, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, oh itulah tadi malaikat pencabut nyawa. Yang setiap kali datang pasti ada yang mau diambil. Dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Tiba-tiba anak muda angkat tangannya dari belakang. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya. Mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus nalihat-lihati. Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Barangkali kau itu naser-ser. Melihat ki pemalah-malah deh. Dia bilang, ya Rasulullah, bawa ke jauh sampai tidak tahu Kak. Nah dia, siapa tahu saya mau itu tadi. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, tentu dengan izin Allah. Palutui, melek lokega bawa tiwi. Diterbangkanlah anak muda ini, naik ke atas angin, terbang kiri kanan, lurus. Pas jauh Nabi bilang, jauh mak. Turun mak, kasih turun angin. Pas turun, baru satu langkah diinjakan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Pak, dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kok, makanya saya tinggalkan pengajian karena di sini kok harus mati. Dia hindari kematian, justru didatanginya. Namanya kematian Pak, kalau sudah tiba saatnya pasti datang. Biar kita mau, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang suami istri bertengkar Pak. Bertengkar, didapat suaminya SMS-nya selingkuh. Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh, itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. 40. Nah dia 2 kali 1 bulan pi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok, 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada utang dosamu 10 tahun. Kita juga Bu, bagaimana suami kita tidak selingkuh kalau ibu penampilannya sekadarnya. Marantasa, malas, berat badan naik terus. Nonton saja kerjanya pegang remote. Kalau ada di rumah nonton itu mulai jam 7 malam sampai jam 10. Nah pegang itu remote, pakai daster tinggi sebelah. Acak-acakan rambutnya. Ada kaca di sampingnya, naik kakinya satu. Ada suaminya menonton di sampingnya.
Begitu mengantuk menguap nangka keteknya. Wah, bagaimana suami tak tidak menderita lahir batin? Nih, sialku setengah matiku cari uang begini jiku dapat. Hancur, hancur. Setengah mati kita pergi ke kebun sawit, bertani, dapat istri malas, gendut, suka marah-marah. Ada begitu di sini? Ada? Tahu cantik-cantik semua sekarang, alhamdulillah. Tapi Nabila iya cantik sekarang Ustaz, kalau di rumah kelihatan tali BH. Nabila suaminya kasih baik-baik saya, itu tali BH-mu kelihatan semua. Apa Nabila, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Nah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, nah ini ya. Syarat yang kedua ingin mendapat rahmat Allah adalah hijrah, bertobat. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa. Semua kita pasti punya dosa. Ini bertengkar sama istrinya. Kalau sudah tiba saatnya mati, pasti mati. Kalau tidak, tidak akan mati. Ini yang cerita saya sampaikan tadi. Bertengkar sama istrinya. Suaminya bertengkar. Akhirnya istrinya marah. Dia mau bunuh diri. Akhirnya apa? Dia masuk kamar minum racun. Begitu dia minum, takut didapat sama anaknya, dia buru-buru minum. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada di mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. Itu padahal mau sekali mati tidak jadi. Bulan depan didapat lagi SMS-nya, begitu lagi, marah lagi. Dia lihat racun, bulan lalu gagal dengan racun. Akhirnya apa? Dia ambil pisau, dia iris urat nadinya. Ternyata pisau ini pakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 3 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Lihat racun, gagal. Lihat pisau, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati, Pak. Kalau tidak tiba ajal, tidak mati. Tapi kalau tiba ajal, pasti mati. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu yang membuat selalu kita menolak, menunda-nunda tobat, gara-gara apa? Kita selalu berpikir masih lama ajak mati. Tobat kita. Ada tidak punya dosa di sini? Semua kita punya dosa. Lalu kalau punya dosa Ustadz, bagaimana cara bertobatnya? Menurut ajaran agama kita ada 2 cara bertobat. Pertama, memperbanyak tobat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mau dengan sahdu, dengan lagu-lagu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Misal tuh suami tak marah-marah, ibu marah-marah, jangki marah. Kalau suami marah, ibu diam. Atau paling enak ibu istighfar. Marah suami tak, no. Astaghfirullah Rabbal baroya, astagfirullah. Berhenti tuh suami ibu. Kalau dia marah, ibu juga marah. Kurang ngajar kau lah battala. Nabi bilang juga istrinya, kau juga gendut hitam. Kau tahu dia gendut, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih bodoh dari saya. Masya Allah, tidak terjadi. Malah bertengkar. Tapi coba kalau istighfar. Astagfirullah. Sambil pura-pura menangis, aman. Banyak-banyak istighfar. Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Adik-adik ini yang masih muda-muda belia ini, saya lihat. Kalau kau lihat aurat, istighfar kau. Kau lihat cewek cantik, kau nafsu. Astagfirullah. Astagfirullah. Tutup matamu, palingkan. Jangan kau tutup, istighfar baru kau melotot. Astagfirullah. Astagfirullah. Patotoai kau namanya itu. Kau juga cewek, jaga akhlak. Biar kami setengah mati istighfar, kalau kau juga gentayangan. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda akhlakmu kamu jaga. Itu cewek dulu Pak, Masya Allah susahnya dilihat auratnya. Zaman saya SD dulu tuh perempuan sangat terpelihara. Bayangkan kalau jatuh pulpennya, mau ambil, itu kan dulu ndak ada namanya jilbab. Tapi itu perempuan sopannya. Kalau dia mau tunduk, itu udah pegang itu anunya, kancing bajunya begini. Baru tunduk, baru nak pegang juga di belakang sini. Sekarang perempuan nah sengaja memang buka besar-besar sini, baru jalan ke sini.
Kita nasesa Ustaz gimana? Ya pasti mi dilihat kabaran bagus. Yang kau ketawa cewek, kau nak kena. Biasa saya bilang ini cewek ini sekarang lebih mahal itu paha ayam kampung daripada paha cewek. Coba itu kalau mau lihat paha ayam kampung, nggak gampang toh. Dikejar dulu itu ayam, dikejar 1 jam baru ditangkap. Begitu mau ditangkap dia terbang naik ke atap. Wih, lelu yolo pak. Sudah ditangkap, dibeli karena bukan kita punya ayam, dibeli 70 juta. 70 ribu dibelikan nih ayam kampung. Sudah itu sudah dilihat pahanya. Belum, dipotong dulu dengan bismillah. Sudah dilihat pahanya? Belum. Direbus dulu air panas. Sudah lihat pahanya? Belum. Dikupas dulu. 1 jam dikejar, dipeli 75, dipotong bismillah, direbus air panas, baru dicabut, baru bisa lihat paha ayam. Ayam kampung. Tapi cewek kampung baru 10 menit berdiri di pinggir jalan 10 paha cewek gratis. Iya baik kalau putih banyak baut-bautnya. Lah cilaka. Yang aku ketawa cewek, serius orang ini. Dengar cewek ya, kami ini laki-laki sebenarnya tergantung perempuannya. Tergantung perempuan. Mana buktinya? Coba lihat itu anak-anak gadis, anak-anak cowok kalau dia kumpul di pinggir jalan. Lewat cewek pakai jilbab, paling diganggu. Assalamualaikum. Paling itu. Bau sorga. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, lewat. Cewek, jungkir balik dong. Ada cewek di sini kelihatan auratnya. Maka ketika Anda tobat, hapus itu foto-foto di Facebook dan medsosmu yang ada kelihatan aurat. Selama masih kelihatan aurat, selama itu tobatmu tidak akan diterima. Hati-hati perempuan yang suka menyebar foto-fotonya yang tidak menutup aurat. Bapak meninggal, ibu meninggal, selama foto itu masih beredar, selama itu bapak, ibu, bapak dapat kiriman pahala dan disiksa di kubur. Ini sekarang ini perempuan, hati-hati. Itu perempuan dulu, Masya Allah. Kalau lewat itu perempuan depan rumah, apa Nabi bilang biasa itu orang tua. Ni gana ero, matan resirila ada mana? Dek sisek gagai, rita gagana. Kelihatan, kan dulu ndak ada pakai jilbab. Apa jina pakai sarung? Sarung di bawah, sarung di atas. Sekarang lewat cewek, ni gana ero makuras siri. Kelihatan semua yang tidak bisa dilihat. Kalau bapak ibu bertobat, maka tinggalkan pakaian seperti itu. Ada juga yang bertobat apa? Pakaiannya yang tadi seksi-seksi, dia bukan buang, nah kasih orang. Selama itu orang pakai itu juga, kau juga dapat berdosa. Lebih kau bakar. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Maka bertobatnya dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Ya. Bapak-bapak yang sudah uzur, ibu-ibu yang sudah uzur, maka setiap duduk perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk 100 kali istighfar. Apakah istighfar itu karena dosa? Apa kita bertobat mengucapkan istighfar hanya karena dosa semata? Tidak. Kalau karena dosa kita istighfar, maka Nabi mestinya tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar, padahal tidak ada dosanya. Kalau gara-gara dosa kita istighfar, mestinya ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa pertama kita ucapkan? Apa pertama kita ucapkan? Astagfirullah. Padahal kita baru selesai ibadah. Kenapa istighfar? Satu, bisa jadi ketika kita sholat ada salah bacaan. Yang kedua, kenapa kita istighfar? Karena sholat yang kita lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.